Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa salaman amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syekhina wa murabbi ruhina al-karim, khadim ma'had Pondok Pesantren Fauzan, wa akhusu bizikri pengasuh asrama 2 Pondok Pesantren Fauzan Pusat, atau Allah baqa'ah mata'ana bitul hiyati. Yang saya cintai, yang saya hormati, saudara saya, rekan saya, sahabat saya, Ustadz Yayan Bunyamin mata'ana bitul hiyati, al-asatidz al-kiram, ayyuhat thalabah al-a'izza. Alhamdulillah, sebenarnya saya tidak benar-benar kehilangan, karena tetap prinsip ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Tadi di jalan saya sempat buka siaran YouTube yang diselenggarakan atau yang disiarkan oleh kakanda guru saya, sahabat saya Aceh Muhammad dan Mang Hasan Al-Nogi. Sebab di Fauzan ini Ustadz ada kaidah kullu hasanin nabun, tapi hanya berlaku bagi santri, tidak berlaku bagi selain santri. Itu catat itu, tidak berlaku bagi selain santri. Apalagi Sayyidina Hasan tidak berlaku sama sekali. Ingat, idza ta'arada bainal mujmal wal mubayyad faqaddim al mubayyad, idza ta'arada bainal mutlaq wal muqayyad faqaddim al muqayyad. Ingat. Iseng-iseng, nah ketika lagi enak-enak saya dengerin tadi, beliau tadi bahas masalah Syekh Yusri. Kebetulan alhamdulillah saya mendapat ijazah langsung dari Syekh Yusri ketika beliau berkunjung ke Darussunnah. Betul apa kata beliau bahwa Syekh Yusri itu adalah seorang faqih, muhaddits, sufi, termasuk pendiri Thariqah Yusriyah, sekaligus juga dokter spesialis bedah. Jadi bisa orang pintarnya kayak gitu. Di sini nyampe, di sini nyampe, di sini nyampe, di sini nyampe. Lah sebagian dari Anda kan di sini nggak nyampe, di sini nggak nyampe. Nggak akhirnya lah yang mutu, udah nggak bermutu. Tiba-tiba karena memang saya tahu bahwa di dalam keberaniannya masih ada sisa-sisa ketakutan dalam diri Ustadz Yayan ini. Tiba-tiba beberapa kali beliau meminta untuk di-post, perintah untuk jangan direkam. Oke lah, nah di situ kemudian saya kehilangan suara emas beliau, dan di situ saya menuliskan ada beberapa bait syair. Nanti kalau Anda mau preteli secara alur silahkan. Jadi kalau saya melihat Ustadz Yayan hafizahullah, ini mestinya Anda terinspirasi bahwa untuk menjadi alim, untuk menjadi pintar tidak perlu tinggi besar. Beliau itu adalah shaghirul jism kabirul aql. Saya bilang shaghirul jism kabirul aql, bukan kabirul zakat. Saya menulis cek sepertinya balik lagi ke akidah guys. Ada beberapa bait yang saya tuliskan selama perjalanan dari kota sampai Sukabumi, kurang lebih sekitar setengah jam, karena tadi drivernya agak dipanjangin kakinya. Karena saya nggak sabar pengen ketemu beliau. Kenapa demikian? Karena kata Imam Ibnu Khaldun, liqa'us salih ziyadatu kamalin fit ta'ayyub. Kalau ketemu para guru, ketemu orang soleh, itu bisa menambah kesempurnaan dan ilmu. Idza kunta dha jismin kabirin fi madihi, fa kaifa jara jismun khaliyun an aqlihi. Ladayya zamilun alimun fi katsiril fan, walau kana hu saghiran qazamun fil badan. Lianna jamala rajul wallahi fi aqlihi, wa laysa fi badani, la aidan fi wajhihi. Huwa alimun mufhimun min tasik malaya, Yayan Bunyamin fakammilu jamala. Jadi
kalau Anda punya badan yang besar, punya badan yang tinggi, jangan bangga dulu. Apa gunanya badan tinggi besar tapi tidak ada akalnya? Sementara kita punya sahabat, punya guru yang alim, dan beliau itu mutafannin ya. Jadi boleh mau bawa kemana aja bisa. Mau bicara soal filsafat, oh itu memang hobinya. Mau bicara tentang tasawuf, hayu. Mau bicara tentang ekonomi, katanya aliyadul ulia tadi, silakan. Sepertinya memang beliau suka di atas posisinya. Itu namanya MOT, man on top gitu. Ada WOT, woman on top. Woman on top itu yang paham hanya yang sudah menikah. Itu pun yang pinter. Kalau nggak pinter ya, makanya nanti ada penafsiran dari Ajul Gedam yang Sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini aliyadul ulia. Sebetulnya bukan aliyadul ulia tapi al-badanul ulia. Ladayya zamilun alimun fi katsiril fan walau kana hu saghiran walau kana huwa saghiran qazamun fil badan. Saya punya sahabat yang sangat alim dalam banyak disiplin ilmu, walaupun secara fisik beliau tidak termasuk orang yang tinggi, tapi imun. Orang pinter itu kecil imun, orang goblok itu gede gila. Lianna jamala rajul wallahi fi aqli. Ini yang paling penting. Lianna jamala rajuli wallahi fi, saya pakai sumpah ya, wallahi fi aqli. Karena ketampanan seorang laki-laki itu terletak pada kecerdasannya. Walaysa fi badanihi la aidan fi wajhihi. Bukan pada badannya, bukan juga pada wajahnya. Kalau Anda menyaksikan saya ganteng dan badan saya tegap, itu bonus, kebetulan. Kalau dulu ada orang mengatakan biasanya orang ganteng atau orang cantik itu adalah bodoh, maka ketika Anda melihat saya tentu itu akan terbantahkan dengan sendirinya. Wa alimun mufhimun min tasik malay. Ada ini juga, ada narsisnya juga. Wa alimun mufhimun min tasik malaya. Beliau ada seorang alim yang juga mufhim, bukan hanya fahim tapi mufhim, memberikan banyak pemaparan, banyak banyak pengalaman yang di-sharekan kepada kita. Yayan Bunyamin, Al-Ustadz Yayan Bunyamin, fakamilu jamal, maka sempurnakanlah ketampanannya. Sekali lagi, jamalur rajuli aqluhu. Ketampanan seorang laki-laki terletak pada kecerdasannya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Karubba rajina azimil amali murawwa'in qalbi qalilil hiyali. Tapi ini sudah apapun tidak terus diangok. Kalau tadi beliau mutip dari Al-Ustadz Musa alaihi salam radhiyallahu anhu hafizahullah lakatullah alaihi. Apa namanya? La aqudul jubna al-hijai. Jadi sebenarnya kita ingin sekali untuk memberikan sambutan yang luar biasa. Kita ingat bagaimana Sayyid Musa Al-Kadhim memberikan ganjaran atau pahala atau bayaran kepada orang yang mengajarkan putranya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu dengan 100 ekor unta. Dengan 100 ekor unta, 7 ayat surah Al-Fatihah. Bagaimana Sayyidina Ali mengatakan ana abdu man 'allamani walau harfan. Sementara ada berapa huruf tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita yang Bunyamin. Kenapa beliau duduk di atas, saya duduk di bawah? Karena saya di bawah, beliau di atas, itu setara. Ini bukti bahwa beliau itu cerdas. Saya bilang tadi apa? Qalilul jism, kabirul aql. Dia cerdas. Jadi kalau Anda merasa bahwa diri Anda tidak begitu ampuh dalam berdoa, maka bertawassullah. Dan tidak ada jargon dan ajaran tawassul yang dikokohkan kecuali dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ustaz Yayan, saya tidak bisa berkata apa-apa karena mungkin tentu selain keterbatasan saya dalam banyak hal, juga kamus tidak akan bisa mewakili ungkapan terima kasih kami yang betapapun namun saukur ageng kahoyong, tapi terbatas dalam banyak hal. Namun demikian ini juga semoga menjadi ladang investasi bagi beliau. Istilah beliau tadi CSR. Ladang investasi beliau di akhirat nanti sebagai bukti bahwa beliau telah bertanggung jawab untuk menyampaikan amanah ilmiahnya, untuk menyampaikan tanggung jawab sebagai seorang alim. Beliau tentu lebih tahu dari kami, dari saya terutama dari kita semua, bahwa makatimul ilmi mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu adalah dilaknat.
Maka sebagai pengejawantahan dari ketahuan beliau terhadap jargon tersebut, pada malam hari yang sangat mulia ini beliau membagikan itu kepada kita. Saya tertarik memang untuk mengomentari satu dua hal yang tentu itu adalah menjadi energi positif sendiri bagi saya dari apa yang beliau sampaikan tadi. Namun nampaknya ini waktu sudah cukup malam, belum lagi nanti ada beberapa poin yang akan kita bicarakan di belakang layar karena itu rahasia, karena itu secret. Yang jelas, kata-kata tidak akan pernah bisa mewakili ungkapan rasa bahagia dan rasa syukur kami atas apa yang telah Ustaz sharingkan kepada kami. Wallahu yaqdi bihi bati wafirah liwalahum wali jami'il ummah. Allahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.